Halo sahabatku, cerita Momo. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan semangat ya. Siap-siap, karena kali ini Momo akan mengajak kalian masuk ke dalam sebuah kisah yang akan menguji emosi dan membuat hati kalian ikut bergejolak. Kisah tentang Safira, seorang istri yang selama ini dipandang sebelah mata dan diremehkan oleh suaminya sendiri. Kalian akan menyaksikan dengan mata kepala sendiri, bagaimana gundik suaminya berlagak sombong memamerkan tas mewah sambil melontarkan kalimat menusuk. Suamimu beli ini untukku karena aku jauh lebih berharga daripada dirimu. Namun, gundik angku itu tidak tahu bahwa seluruh kemewahan suaminya itu hanyalah numpang hidup dari kekayaan Safira. Ketika kesabaran telah habis, Safira hanya tersenyum dan segera melakukan tindakan hukum. Apa yang terjadi ketika ATM suaminya diblokir dan gugatan cerai dilayangkan? Sebelum kita mulai, yuk dukung terus channel Cerita Momo. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Dan sekarang, Momo mau tahu nih, siapa saja yang sudah siap? Komen di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Ayo kita mulai. Pagi itu, udara di kawasan bisnis Jakarta terasa begitu ringan, setidaknya bagi Safira. Ia duduk santai di teras kafe mewah, menyesap kopi, ditemani sahabat karibnya, Risa. Di usia awal 30-an, Safira memancarkan aura ketenangan seorang wanita yang memegang kendali penuh atas hidupnya. Pakaiannya simpel namun elegan, mencerminkan selera yang mahal tanpa perlu logo mencolok. Ia adalah pemilik rahasia dari jaringan properti dan beberapa aset bernilai fantastis, yang selama ini dikelola secara senyap oleh tangan kanannya, Pak Hadi, demi menjaga privasi dan menghindari konflik kepentingan yang tidak perlu, terutama dengan suaminya, Faisal. Faisal tahu istrinya cukup berada, tetapi tidak pernah menyentuh kedalaman sejati kekayaan Safira. Faisal sendiri, di mata publik dan bahkan Bu Ratna, ibunya, adalah pengusaha yang sukses. Padahal, ia hanyalah salah satu direktur di perusahaan yang sesungguhnya dimiliki oleh Safira, dengan gaji yang cukup, tetapi semua fasilitas hidup mewahnya, mulai dari mobil, rumah, hingga kartu kredit platinum, sepenuhnya dibiayai oleh rekening rahasia Safira. Safira dan Risa tengah asyik membahas rencana pengembangan bisnis baru ketika tiba-tiba sebuah siluet mencolok mendekat. Wanita itu, yang tak lain adalah Laura, berjalan menghampiri meja mereka. Laura adalah wanita yang memiliki ambisi setinggi langit dan kepercayaan diri yang meluap-luap, terutama jika didukung oleh benda-benda mahal. Hari itu, ia tampak bersinar dalam balutan busana desainer dan, yang paling menyita perhatian, sebuah tas tangan mewah edisi terbatas yang baru saja rilis. Safira segera mengenali wanita itu, Laura, gundik suaminya yang tidak tahu malu. Laura berhenti tepat di samping meja Safira, tatapannya penuh kemenangan, seolah kafe itu adalah panggung tunggalnya. Ia dengan sengaja meletakkan tas mewahnya di atas meja di antara cangkir kopi Safira dan Risa. Risa mendengus kesal, tetapi Safira hanya mempertahankan senyum tipisnya. Ia tahu drama ini akan terjadi, dan Safira sudah menyiapkan hati untuk menyambut sandiwara yang menyebalkan ini. Oh, hai, Safira. Kebetulan sekali kita bertemu di sini, sapa Laura, nadanya dibuat-buat ramah tetapi terselip nada superioritas yang tajam. Ia mengusap tasnya dengan gestur penuh kepemilikan. Aku baru saja dari butik. Mas Faisal bersikeras membelikan ini untukku sebagai hadiah kejutan. Katanya, ini sangat cocok denganku, mencerminkan selera dan kelas baruku. Risa hampir saja menyemburkan kopi, tetapi Safira dengan cepat menggenggam tangan sahabatnya, memberi isyarat agar tetap tenang. Safira menatap Laura dengan pandangan yang sulit diartikan, ada sedikit rasa iba, tetapi lebih banyak kebosanan. Laura, yang gagal memancing reaksi emosi yang dramatis dari Safira, memutuskan untuk langsung menusuk. Ia mendekatkan wajahnya sedikit ke Safira, memastikan kata-katanya terdengar jelas dan menyakitkan. Suamimu beli ini untukku karena aku jauh lebih berharga daripada dirimu. Dia bilang, aku yang membuatnya bersemangat dan merasa seperti pria sejati. Kamu tahu, seseorang yang bisa menghargai selera mahalnya. Laura tersenyum lebar, senyum yang seharusnya membuat Safira hancur. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Senyum Safira melebar, menjadi senyum yang tenang, elegan, dan dingin, sebuah senyum yang sama sekali tidak dipahami oleh Laura. Di balik senyum itu, Safira tengah menghitung. Ia menghitung berapa digit angka yang harus dikeluarkan dari rekeningnya, yang mana rekening itu atas nama Safira, untuk membiayai tas mewah yang kini dipamerkan di depan wajahnya. Faisal telah menghabiskan uang Safira untuk membeli hadiah bagi Laura, gundiknya. Ironi itu begitu tebal hingga hampir bisa Safira rasakan. Ah, begitu ya, sahut Safira lembut,
suaranya tenang dan terkontrol. Itu bagus sekali, Laura. Saya senang mendengar Mas Faisal begitu royal pada orang yang menurutnya pantas. Safira mengambil serbet, mengelap remah-remah kue di samping tas Laura, seolah tas itu hanyalah benda biasa yang mengganggu pandangannya. Semoga kamu menikmati tas barumu, karena budget untuk hal-hal yang tidak penting memang harus segera dihabiskan. Kalau tidak, bisa jadi mubazir, kan? Jawaban Safira yang terlalu santai membuat Laura bingung dan kesal. Laura mengharapkan air mata, teriakan, atau setidaknya raut wajah cemburu. Namun, yang ia dapatkan hanyalah tatapan datar yang meremehkan. Merasa misinya gagal, Laura berdiri tegak, berusaha menutupi kekesalannya dengan berpose anggun. Tentu saja, Safira. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oh ya, sampaikan salamku pada Bu Ratna, ibu mertuamu yang baik hati. Laura menekankan kata, ibu mertuamu, seolah itu adalah mahkota yang dicuri dari Safira. Begitu Laura melangkah pergi dengan langkah penuh percaya diri, Risa langsung merangkul Safira. Kau gila? Kenapa kau begitu tenang? Gadis itu memamerkan tas dari uang suamimu, hadiah dari hasil pengkhianatan di depan matamu. Safira menggeleng pelan, senyumnya kini menghilang, digantikan oleh sorot mata tajam yang penuh perhitungan. Justru itu, Riz. Dia bilang Faisal membelikannya. Tapi dia tidak tahu, Faisal bahkan tidak mampu membeli kaos kaki tanpa uangku. Tas itu, entah dia sadar atau tidak, dibeli menggunakan kartu kredit tambahan yang terhubung langsung ke rekening pribadiku. Rekening yang aku pisahkan dan khusus aku pakai untuk membiayai gaya hidup mewah Faisal. Risa terperangah. Maksudmu, kau yang membayar tas gundik itu? Tepat, ujar Safira. Faisal selalu bangga dengan statusnya sebagai pengusaha sukses. Padahal dia hanya direktur dengan gaji biasa di perusahaan holding yang aku dirikan dengan Pak Hadi 5 tahun lalu, jauh sebelum kami menikah. Dia numpang kekayaan dan status sosial dariku. Dia pikir aku tidak tahu. Dia pikir dia pandai menyembunyikan Laura. Tapi aku tahu segalanya. Selama ini aku hanya memberinya kebebasan semu, memberinya tali kekang yang sangat panjang agar dia merasa memegang kendali. Tapi hari ini, dia melewati batas. Dia membiarkan Laura datang dan meremehkanku dengan uangku sendiri. Risa menyadari betapa rumitnya permainan yang dimainkan Safira. Jadi, apa rencanamu? Gugatan cerai? Gugatan cerai hanya formalitas, balas Safira sambil mengeluarkan ponselnya. Ia membuka aplikasi mobile banking dan beberapa dokumen digital. Aku tidak hanya akan menceraikannya. Aku akan mengambil kembali segalanya. Dia sudah memilih. Dia menganggap Laura jauh lebih berharga dariku? Baik. Biar dia hidup dengan wanita, berharga, itu tanpa fasilitas, tanpa aset, tanpa nama besar, dan tanpa uangku sepeser pun. Safira kemudian mengirim pesan singkat pada Pak Hadi, sang pengacara kepercayaan. Pesan itu berisi satu instruksi tegas dan final. Laksanakan rencana, pembersihan total, sekarang. Mulai dengan blokir semua akses dana dan kartu kredit atas nama Faisal. Bagi Safira, momen pamer Laura bukanlah penghinaan, melainkan sinyal start untuk sebuah pembalasan yang bersih, efisien, dan mematikan. Permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan Safira adalah bandar yang memegang semua kartu as. Ia tahu, dalam waktu singkat, wajah angkuh Laura akan digantikan oleh kepanikan, dan kesombongan Faisal akan berubah menjadi kepucatan total. Aku hanya tersenyum, tanpa dia tahu kalau suamiku numpang kekayaan padaku. Bisik Safira pada Risa, senyum dingin kembali tersungging di bibirnya. Saatnya membersihkan aset dan membersihkan hidup. Safira berdiri. Ia memiliki pekerjaan yang jauh lebih penting daripada berlama-lama memikirkan tas mewah murahan berbayar utang. Safira dan Risa meninggalkan kafe. Walaupun Safira tampak tenang, langkah kakinya kini membawa bobot tekad yang jauh lebih berat. Sepanjang perjalanan pulang, pikiran Safira melayang kembali ke masa lalu, ke awal pernikahannya dengan Faisal 3 tahun lalu. Saat itu, Faisal adalah seorang manajer muda di sebuah bank investasi, sebuah posisi yang menjanjikan. Tetapi gajinya jelas tidak sepadan dengan gaya hidup mewah yang ia idam-idamkan dan tunjukkan di hadapan Bu Ratna, ibunya, serta kolega-koleganya. Safira, di sisi lain, berasal dari keluarga lama yang kaya raya, mewarisi jaringan bisnis dan aset yang tersembunyi. Untuk menghindari sorotan media dan melindungi kekayaan keluarganya dari motif-motif tersembunyi, Safira memilih untuk menjalankan bisnisnya secara rahasia. Saat Faisal melamarnya, Safira sudah mencium gelagat bahwa Faisal tertarik pada statusnya, bukan dirinya seutuhnya. Namun, ada sedikit perasaan tulus yang Safira yakini ada pada Faisal kala itu. Untuk menguji dan sekaligus mengendalikan situasi, Safira, dengan bantuan Pak Hadi,
membuat perjanjian pranikah yang sangat ketat dan rahasia. Perjanjian itu memastikan bahwa seluruh aset yang dimiliki Safira sebelum menikah, dan aset yang dikelolanya melalui perusahaan holding rahasia, akan tetap menjadi milik Safira seutuhnya, terpisah dari harta Gonogini. Faisal setuju, buta oleh janji Safira untuk memberinya kesempatan mengelola salah satu anak perusahaan Safira. Pintu gerbang rumah mewah mereka terbuka otomatis. Rumah itu, yang diakini Faisal sebagai rumah mereka bersama, sebetulnya dibeli Safira secara tunai setahun sebelum pernikahan dan atas nama perusahaannya. Semua cicilan mobil mewah, tagihan bulanan untuk liburan, dan biaya bulanan Bu Ratna, ditanggung oleh Safira melalui transfer dana yang cerdas dan terstruktur, yang membuat Faisal merasa bahwa dialah yang membiayai semuanya. Ini adalah jebakan emas yang dipasang Safira, dan Faisal masuk dengan bangga. Safira masuk ke ruang kerjanya, sebuah ruangan yang selalu terkunci dan hanya bisa diakses olehnya. Di sana, di balik meja kayu mahal, Safira menghubungi Pak Hadi melalui panggilan video terenkripsi. Pak Hadi adalah pengacara berusia 50-an yang memiliki integritas tinggi dan kesetiaan mutlak pada keluarga Safira. Pak Hadi, bagaimana dengan instruksi tadi? Tanya Safira tanpa basa-basi. Sudah dilaksanakan, Nyonya Safira, jawab Pak Hadi dengan suara profesional. Semua kartu kredit tambahan yang terhubung ke rekening pribadi Anda sudah diblokir permanen. Limit dana harian yang masuk rekening pribadi Tuan Faisal sudah diubah menjadi 0. Dia sekarang hanya memiliki akses pada gaji bulanannya yang biasa. Safira mengangguk, sorot matanya tajam. Bagus. Pastikan juga semua fasilitas perusahaan yang dia gunakan, seperti kartu BBM, dana hiburan, dan fasilitas antar jemput, segera dinonaktifkan secara bertahap dalam 2 hari ke depan. Buat seolah-olah itu adalah kebijakan efisiensi perusahaan yang mendadak. Siap, Nyonya. Dokumen gugatan cerai sudah siap di meja Anda, tinggal menunggu tanda tangan. Saya juga sudah menyiapkan tim khusus untuk segera mengurus penarikan semua aset bergerak atas nama Tuan Faisal. Tentu saja, aset-aset itu secara legal dibeli menggunakan dana perusahaan Anda dan di bawah perjanjian pinjam pakai. Safira mengambil pulpen emas di mejanya. Sempurna, Pak Hadi. Saya ingin proses ini berjalan cepat dan rapi. Saya sudah membiarkan permainan ini terlalu lama. Tiba-tiba, pintu ruang kerja Safira diketuk dengan tidak sabar. Itu pasti Faisal. Safira memberi isyarat kepada Pak Hadi bahwa ia akan menelepon kembali dan menutup sambungan. Faisal masuk tanpa menunggu izin, raut wajahnya sudah berubah. Wajah yang tadi pagi terlihat tenang dan bersemangat, kini dipenuhi oleh kebingungan dan sedikit kemarahan. Ia mengibaskan ponselnya ke udara. Safira, ada apa ini? Kartu kreditku tiba-tiba diblokir. Aku tidak bisa menggunakannya sama sekali. Aku sedang mentraktir klien penting, dan aku nyaris malu di depan mereka. Apa kamu sengaja melakukan ini? Tuntut Faisal, suaranya naik 1 oktav. Safira bersandar di kursinya, memasang ekspresi heran yang dibuat-buat. Diblokir? Kenapa bisa begitu? Sayang, aku tidak melakukan apa-apa. Jangan pura-pura. Hanya kamu yang tahu semua nomor rekening itu, bentak Faisal. Ini aneh sekali. Aku coba transfer dana dari rekening pribadiku, dan limitnya juga 0. Apa kamu lupa membayar tagihan ban atau semacamnya? Faisal yang sombong dan berlagak gentleman itu, kini berubah menjadi seorang pria yang panik kehilangan sumber keuangannya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa ia baru saja kehilangan seluruh kendali finansialnya dalam sekejap mata. Safira bangkit perlahan, berjalan mendekati Faisal. Aku tidak lupa membayar apapun, sayang. Justru aku baru saja membereskan beberapa tagihan yang sangat besar. Safira mengambil surat gugatan cerai dari mejanya, dan meletakkannya di tangan Faisal yang gemetar. Faisal menatap dokumen itu dengan bingung, lalu membaca judul di halaman depannya, Gugatan Perceraian. Darahnya seolah berhenti mengalir. Apa-apaan ini, Safira? Ini lelucon, kan? Suaranya kini lebih pelan, sedikit takut. Apakah wajahku terlihat sedang bercanda, Faisal? Tanya Safira dingin. Kita bercerai. Sudah cukup. Aku lelah dengan sandiwara ini. Sandiwara apa? Kenapa mendadak begini? Apakah ini karena Laura? Aku bisa jelaskan, Safira. Dia itu hanya iseng, hanya rekan bisnis. Faisal mencoba meraih tangan Safira, tetapi Safira menepisnya. Jangan sebut nama dia. Dan jangan coba-coba membohongiku lagi, kata Safira, nada suaranya memancarkan otoritas yang belum pernah Faisal dengar sebelumnya. Aku tahu semuanya, Faisal. Aku tahu persis. Dan kalau kamu mau tahu kenapa kartu kreditmu diblokir dan kenapa transfer dana ke rekeningmu dihentikan, itu karena uang itu semua adalah milikku.
Bukan uangmu. Tidak pernah uangmu. Wajah Faisal berubah warna, antara kaget, marah, dan takut. Apa maksudmu? Apa yang kau katakan? Dengarkan aku baik-baik, Faisal, ujar Safira, kini berdiri tegak di depan suaminya. Perusahaan tempat kamu bekerja, rumah ini, mobil mewahmu, kartu kredit platinum yang kamu pamerkan, semuanya dibiayai dan dimiliki secara sah oleh perusahaanku. Kamu selama ini hanya numpang kekayaan dan status. Aku tahu kamu selingkuh. Aku tahu kamu membawa Laura keliling dunia dengan uangku, dan aku tahu kamu bahkan membayar tas mewahnya hari ini menggunakan dana operasionalku. Faisal tersentak mundur, tak mampu berkata-kata. Semua kesombongan yang ia kumpulkan selama 3 tahun hancur berkeping-keping. Dan sebagai informasi tambahan, lanjut Safira, mengeluarkan dokumen perjanjian pranikah dari MEP. Perjanjian ini kamu tanda tangani, yang memisahkan semua asetku dari kepemilikanmu. Jadi, kamu tidak punya hak atas apapun. Bahkan, gaji yang selama ini kamu terima berasal dari rekening perusahaan yang aku pegang. Faisal merasakan dunianya runtuh. Pikirannya langsung melayang pada Bu Ratna, ibunya. Bu Ratna telah menghabiskan sebagian besar uang pensiunnya dengan sombong, mengandalkan kiriman bulanan dari putranya yang sukses, itu. Jika Faisal tidak punya uang, Bu Ratna juga akan ikut sengsara. Tidak, Safira, jangan lakukan ini. Bagaimana dengan Bu Ratna? Dia sakit-sakitan. Dia butuh biaya pengobatan. Faisal mulai panik, memohon. Safira menatapnya tajam. Dia ibumu. Itu tanggung jawabmu. Selama ini, dia juga ikut menghinaku dan membanding-bandingkan aku dengan wanita lain. Dia menuduhku pelit dan tidak becus mengurus rumah tangga. Sekarang, ini adalah konsekuensi dari semua kebohongan dan kesombonganmu. Safira berbalik, meraih teleponnya. Sekarang kamu punya 2 pilihan. Tanda tangani gugatan cerai itu sekarang, atau kita bawa masalah ini ke pengadilan, dan aku akan memastikan seluruh dunia tahu bahwa pengusaha sukses, Faisal adalah penipu yang numpang hidup dan pencuri uang istrinya. Pikirkan baik-baik, Faisal. Wajah Faisal kini benar-benar pucat pasi. Dalam kepanikannya, ia hanya bisa memegang dokumen perceraian di tangan, sadar bahwa ia telah kalah total di babak kedua permainan yang bahkan tidak ia sadari sedang ia mainkan. Ia telah jatuh dari singgasana kemewahan ke jurang kemiskinan dalam hitungan menit, dan yang menjadi hakimnya adalah istrinya sendiri yang selama ini ia remehkan. Faisal berdiri di ruang kerja Safira, tubuhnya membeku. Bukan hanya karena kaget, tetapi karena realisasi pahit yang menghantamnya, seluruh kemegahan hidupnya adalah ilusi. Surat gugatan cerai di tangannya terasa seperti selembar vonis. Pikirannya berlari kencang, mencoba mencari celah, bukti, atau bahkan sekadar retorika untuk membantah klaim Safira, tetapi semua usahanya sia-sia. Perjanjian pranikah yang ia anggap remeh kini, menjadi borgol yang mengikat lehernya. Ia bahkan tidak ingat pernah menandatangani dokumen sedetail itu. Saat itu, matanya hanya terfokus pada janji Safira untuk memberinya kursi empuk direktur dan akses ke gaya hidup yang ia impikan. Kamu tidak bisa melakukan ini, Faisal berbisik, suaranya tercekat. Kita menikah. Kamu tidak bisa mencabut semuanya begitu saja. Aku adalah suamimu. Safira menatapnya dengan tatapan yang dingin. Kita menikah di atas dasar kebohongan, Faisal. Kamu menikahi kemewahanku, bukan diriku. Dan aku tidak mencabutnya begitu saja. Aku hanya mengambil kembali apa yang memang menjadi hakku. Kamu sudah dengar, tanda tangani surat itu. Atau kita lihat di pengadilan bagaimana, pengusaha sukses, Faisal harus menjelaskan mengapa ia membeli tas mewah untuk gundiknya dengan kartu perusahaan istrinya sendiri. Faisal tahu Safira tidak main-main. Reputasinya, yang selama ini dibangun dengan susah payah, walaupun dengan pondasi pinjaman, akan hancur lebur. Tidak hanya di hadapan kolega, tetapi juga di depan Bu Ratna, ibunya yang sangat menjunjung tinggi status sosial. Kepanikan terbesar Faisal adalah membayangkan ibunya, Bu Ratna, tahu bahwa putranya yang dibanggakan hanyalah seorang pengemis berkedok pengusaha. Aku butuh waktu. Aku harus bicara dengan Bu Ratna. Mohon Faisal, mencoba mencari alasan untuk menunda. Kamu punya waktu 24 jam untuk memproses semuanya, jawab Safira tegas. Setelah itu, Pak Hadi akan datang mengambil surat yang sudah ditandatangani. Jika tidak, proses hukum akan berjalan sesuai rencanaku. Safira berjalan ke arah pintu, membukanya. Keluar dari ruang kerjaku, Faisal. Aku tidak ingin melihatmu lagi sampai kita bertemu di meja negosiasi. Faisal keluar dengan langkah gontai. Ruangan yang selama ini ia anggap sebagai rumahnya kini terasa asing dan dingin. Ia langsung meraih ponselnya, bukan untuk menghubungi Laura,
tetapi untuk menelepon ibunya, Bu Ratna. Sementara itu, Safira kembali menghubungi Pak Hadi. Pak Hadi, Faisal sudah tahu. Proses percepatan penarikan aset dimulai sekarang. Baik, Nyonya, jawab Pak Hadi. Tim kami sedang bergerak. Mobil Mercedes-Benz S-Class yang ia gunakan akan ditarik malam ini. Alasannya, recal teknis mendadak dari perusahaan penyewaan. Begitu juga dengan fasilitas mobil yang digunakan Bu Ratna, meskipun itu jarang digunakan, akan ditarik besok pagi. Itu semua ada di bawah perjanjian pinjam pakai perusahaan Anda. Sempurna. Dan untuk rekening Bank Bu Ratna, segera lakukan pemblokiran transfer dana secara total. Pastikan semua notifikasi transfer bulanannya muncul sebagai gagal atau ditahan karena audit internal mendadak. Instruksi Safira. Ia tahu ini kejam pada Bu Ratna. Tetapi Bu Ratna adalah arsitek dari banyak penghinaan verbal yang Safira terima selama ini. Bu Ratna pantas merasakan konsekuensi finansial dari kesombongan putranya. Di sisi lain kota, Faisal tiba di apartemennya yang kecil, yang ia pertahankan sejak sebelum menikah, untuk keperluan perselingkuhan, tentu saja. Ia menelepon Bu Ratna, yang langsung mengangkat telepon dengan nada manja. Faisal, ibu baru saja menelepon butik langganan. Ibu dengar Safira memblokir kartu kreditmu? Ada apa? Nak, jangan khawatir, ibu bilang ke mereka untuk tetap mencatat pembelian ibu di rekeningmu. Jangan sampai mereka pikir kita ini orang miskin, celoteh Bu Ratna. Mendengar ini, Faisal hanya bisa menghela napas berat. Bu, dengarkan Faisal baik-baik. Ada masalah besar. Faisal menjelaskan dengan terburu-buru, mencoba meminimalkan kesalahannya dan menyalahkan sepenuhnya kepada Safira. Ia bercerita tentang gugatan cerai dan, yang paling menghancurkan, tentang kenyataan bahwa seluruh kekayaan mereka, rumah, mobil, dan bahkan uang kiriman bulanan untuk Bu Ratna, semuanya adalah milik Safira. Apa? Kamu bercanda, Faisal? Itu tidak mungkin. Anak ibu adalah pengusaha sukses. Safira itu hanya wanita biasa yang sok kaya. Itu pasti rencana jahatnya untuk menguasai hartamu, teriak Bu Ratna dari seberang telepon. Selama ini, Bu Ratna selalu yakin Faisal yang membiayai segalanya, karena Faisal lah yang mengiriminya uang dan kartu kredit. Tidak, Bu, ini kenyataan. Faisal lihat sendiri dokumennya. Bahkan mobil yang ibu pakai itu milik perusahaan Safira. Kita dalam masalah besar, Bu. Kalau Faisal ceraikan dia, kita tidak dapat apa-apa. Kita harus membujuknya agar dia membatalkan gugatan itu. Malam itu, panik dan ketakutan menyelimuti Faisal. Tidak lama setelah panggilan telepon itu berakhir, saat ia berada di dalam apartemennya, dua orang pria berjas rapi, staf dari perusahaan penyewaan mobil yang dikelola Pak Hadi, datang dan dengan sopan namun tegas menarik mobil mewahnya. Faisal mencoba berdebat, tetapi mereka menunjukkan surat kuasa penarikan yang sah atas nama perusahaan Safira. Faisal merasa malu dan marah, ia hanya bisa melihat mobil mewahnya, yang selama ini menjadi simbol statusnya, dibawa pergi di malam hari. Keesokan harinya, kepanikan mencapai klimaks ketika Bu Ratna menelepon Faisal lagi. Suaranya dipenuhi amarah dan keputusasaan. Faisal, kiriman uang dari kamu yang biasa masuk hari ini, gagal. Ibu sudah coba cek di ATM bank. Tertulis, dana ditahan. Apa-apaan ini? Ibu harus membayar resep obat bulanan dan tagihan tukang kebun, Faisal. Itu Safira, Bu. Dia benar-benar melakukannya. Dia memblokir semuanya. Dia jahat, Bu. Dia ingin kita hidup miskin, seru Faisal, suaranya sudah seperti orang putus asa. Kamu harus cepat temui dia. Minta maaf. Cium kakinya kalau perlu. Kita tidak boleh jatuh miskin. Ibu tidak bisa hidup tanpa uang. Cepat Faisal, cepat. Kalau tidak, ibu akan datang ke rumah itu dan melabraknya sendiri, ancam Bu Ratna. Faisal tahu ia tidak bisa membiarkan Bu Ratna datang. Bu Ratna yang arogan pasti akan membuat situasi semakin buruk. Di tengah keputusasaannya, Faisal mengirimkan pesan kepada Safira. Pesan panjang yang penuh dengan permohonan maaf palsu, janji-janji kosong, dan sumpah serapah tentang betapa ia mencintai Safira, bukan hartanya. Faisal mencoba bermain sebagai suami yang menyesal. Safira, yang sedang menikmati kopi pagi sambil membaca laporan keuangan terbarunya, hanya membaca pesan itu sekilas. Ia tersenyum, senyum penuh kemenangan. Faisal kini ada dalam genggamannya. Ia tidak membalas pesan itu. Sebaliknya, Safira mengirim satu pesan kepada Laura. Pesan singkat yang hanya berisi satu kalimat dan satu lampiran. Kalimat itu berbunyi, "Saya sudah mengambil keputusan terbaik untuk pernikahan saya. Hubungi Faisal jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang tas baru Anda itu."
Lampiran itu adalah salinan foto surat gugatan cerai yang belum ditandatangani. Safira tahu persis apa yang akan dilakukan Laura begitu melihat surat cerai itu. Laura tidak akan peduli pada Faisal. Laura hanya akan peduli pada harta dan kemewahan. Begitu Laura tahu bahwa sumber kekayaan Faisal akan segera mengering, ia pasti akan langsung bereaksi, dan reaksi Laura akan menjadi bumerang yang menghantam Faisal dengan kekuatan ganda. Safira menutup ponselnya, meminum kopinya dengan tenang. Ia telah mengaktifkan rantai kepanikan. Faisal panik karena kehilangan uang, Bu Ratna panik karena kehilangan status, dan Laura akan panik karena potensi kerugian finansial. Semua sudah diatur. Setelah mengirimkan salinan surat gugatan cerai kepada Laura, Safira melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Baginya, itu adalah langkah taktis yang cerdas. Ia tahu bahwa Laura, yang termotivasi oleh uang dan kemewahan, akan jauh lebih efektif dalam menekan Faisal daripada dirinya sendiri. Safira memperkirakan bahwa dalam waktu kurang dari 1 jam, neraka bagi Faisal akan dimulai dari tangan gundiknya, bukan dari tangan istrinya. Dan prediksinya tepat. Tidak sampai 30 menit, ponsel Faisal mulai berdering tanpa henti. Bukan panggilan dari perusahaan atau klien, melainkan dari nomor Laura. Faisal, yang saat itu sedang duduk terpaku di sofa apartemen kecilnya, dengan enggan mengangkatnya. Ia berharap Laura akan bersimpati, tetapi ia salah besar. Faisal, apa-apaan ini? Apa maksud surat cerai dari istrimu itu? Suara Laura melengking tajam, jauh dari nada manja yang biasa ia gunakan. Faisal mencoba menenangkan diri. Tenang, sayang. Itu hanya ancaman. Safira sedang emosi. Aku akan bereskan. Jangan khawatir. Jangan khawatir katamu, balas Laura, suaranya dipenuhi histeria. Aku tahu kamu. Kalau itu hanya emosi, kenapa kartu kreditku tiba-tiba tidak bisa dipakai? Aku baru saja mau membayar tagihan butik untuk tas baruku, dan tiba-tiba ditolak. Katakan padaku, Faisal, apa yang sebenarnya terjadi dengan uangmu? Jangan bilang semua kekayaanmu itu bohong. Laura, yang selama ini mengira Faisal adalah pria kaya raya, kini merasakan hawa dingin kerugian. Tas mewah yang ia pamerkan dengan bangga di depan Safira ternyata belum lunas. Dan kini, kartu kredit tambahan yang diberikan Faisal padanya, yang Faisal klaim sebagai miliknya, telah mati. Laura menyadari bahwa ia kini menanggung utang atas barang yang ia beli dengan asumsi akan dibayarkan oleh pria kaya. Aku akan urus. Laura, kamu jangan panik dulu. Faisal berteriak ke ponsel. Itu hanya masalah teknis. Safira hanya memblokir sementara. Aku akan segera mendapatkan akses kembali. Aku tidak bodoh. Faisal, Safira mengirimiku surat gugatan cerai dan pesan agar aku menanyakan tentang tas ini kepadamu. Dia tahu segalanya. Jadi, jelaskan padaku, apakah kamu benar-benar akan bercerai dan kehilangan semua hartamu? Tuntut Laura. Kalau kamu bangkrut, bagaimana kamu akan membayar cicilan apartemenku, biaya perawatan kecantikanku, dan yang paling penting utang tas mewahnya? Konfrontasi ini tidak berjalan seperti yang dibayangkan Faisal. Ia berharap Laura akan menjadi pelabuhan emosional, tetapi Laura justru menjadi badai yang merenggut sisa-sisa harga dirinya. Laura hanya peduli pada uang. Faisal akhirnya mengakui kebenaran pahit, bahwa seluruh kekayaan yang ia pamerkan adalah milik Safira dan kini Safira telah menariknya semua. Ia memohon Laura untuk tetap bersamanya, menjanjikan bahwa ia akan mendapatkan kembali segalanya. Laura tertawa sinis, tawa yang menusuk tulang. Kamu pikir aku ini apa, Faisal? Aku bersamamu karena kamu kaya. Karena kamu bisa memberiku gaya hidup yang lebih baik daripada istrimu yang membosankan. Dan sekarang kamu bilang kamu bangkrut? Tidak. Terima kasih. Aku tidak mau bersama pria yang bangkrut dan numpang hidup. Aku jauh lebih berharga daripada dirimu yang tidak punya apa-apa ini. Kata-kata Laura persis seperti kata-kata yang ia lontarkan kepada Safira di kafe, tetapi kali ini, kata-kata itu ditujukan kepada Faisal. Faisal merasa dihantam palu godam. Dulu, ia meremehkan Safira, kini ia diremehkan oleh wanita yang ia anggap lebih berharga. Laura menutup teleponnya, dan Faisal menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya dalam waktu kurang dari 24 jam. Istri, kekayaan, dan gundiknya. Bu Ratna kembali menghubungi Faisal. Setelah gagalnya transfer dana, Bu Ratna telah mencoba menarik uang tunai dari kartu debit pribadinya, tetapi ia hanya mendapatkan jumlah yang sangat terbatas, sisa dari gaji bulanan Faisal yang biasa. Ia tidak bisa membayar tagihan-tagihan penting. Faisal, kamu harus segera kembali ke rumah itu dan berlutut di depan Safira. Ibu sudah menelepon Pak Tua Hadi, dia bilang mobil mewah ibu yang kamu pinjamkan itu akan ditarik besok. Dia bilang itu milik perusahaan. Kamu harus cegah ini,
Nak, ibu tidak bisa dipermalukan di depan tetangga. Ibu ini janda terhormat, ratap Bu Ratna. Faisal merasa terpojok. Ia tahu, satu-satunya jalan keluar adalah menghadapi Safira. Ia kembali ke rumah mewah itu, tetapi ia tidak masuk melalui pintu utama. Ia menggunakan kunci cadangan yang ia simpan di taman dan menyelinap masuk melalui pintu belakang, berharap dapat menemui Safira tanpa sepengetahuan Pak Hadi. Ia menemukan Safira sedang duduk di ruang tamu, santai membaca buku. Di depannya, di meja kopi, tergeletak dokumen-dokumen perceraian. Safira, panggil Faisal, suaranya kini melunak, penuh keputusasaan. Safira mendongak, matanya dingin. Aku sudah bilang, Faisal, 24 jam. Kamu melanggar batas itu. Tolong, Safira. Aku mohon, Faisal berlutut di depan Safira. Ini adalah momen yang paling memalukan dalam hidupnya. Aku janji akan berubah. Aku akan mencampakkan Laura. Aku akan menjadi suami yang baik. Aku tidak akan pernah mengulanginya lagi. Jangan ambil semuanya dariku. Bagaimana dengan Bu Ratna? Dia sakit jantung, Safira. Kalau dia tahu semuanya, dia bisa meninggal. Faisal menggunakan ibunya sebagai senjata terakhir. Safira menutup bukunya dengan bunyi, buk, yang keras. Ia mencondongkan tubuh ke depan, matanya menatap tajam ke mata Faisal. Jangan libatkan Bu Ratna dalam kejahatanmu, Faisal, ucap Safira dengan nada rendah dan menakutkan. Aku tahu kamu menggunakan dia sebagai perisai. Aku tahu kamu memanfaatkannya. Selama ini, Bu Ratna adalah orang yang paling sering menghinaku. Dia bilang aku tidak becus mengurus rumah. Dia bilang aku tidak pantas menjadi menantunya. Dia bilang aku tidak sesukses wanita lain. Dia menuntut rumah yang lebih besar, mobil yang lebih mewah, dan biaya liburan yang lebih mahal. Semuanya dari uangku, Faisal. Aku tidak bisa membatalkan gugatan ini, dan aku tidak akan memberikanmu apa-apa. Kamu punya waktu kurang dari 10 jam untuk menandatangani surat cerai itu. Jika tidak, proses hukum akan berjalan, dan aku akan memastikan kamu tidak hanya jatuh miskin, tetapi juga kehilangan reputasimu di kantor dan di hadapan semua kolega yang selama ini kamu bohongi. Safira berdiri, mengambil ponselnya. Aku tidak memaksamu untuk menderita, Faisal. Kamu sendiri yang memilih penderitaanmu ketika kamu memutuskan bahwa Laura jauh lebih berharga daripada diriku yang membiayai seluruh hidupmu. Faisal hanya bisa duduk di lantai marmer yang dingin, merasakan bagaimana setiap keputusan buruk yang ia buat kini berbalik menghancurkannya. Ia tahu ia tidak bisa melawan. Di saat yang sama, ia mendapat pesan dari Pak Hadi yang dikirimkan ke ponselnya. Tuan Faisal, pastikan Anda segera menandatangani dokumen. Mobil yang Anda gunakan akan ditarik tepat pukul 9 pagi besok. Ini adalah peringatan terakhir. Dengan tangan gemetar, Faisal mengambil pulpen dari meja dan, dengan berat hati, menandatangani semua lembar dokumen perceraian yang diserahkan Safira. Ia menandatangani vonis kemiskinan dan kehancurannya sendiri. Safira hanya melihat tanpa emosi. Pagi itu, pukul 9 tepat, rumah mewah di kawasan elit itu terasa lebih dingin dari biasanya. Meskipun matahari bersinar cerah, suasana di dalam rumah diselimuti ketegangan. Safira sudah siap. Ia duduk di ruang makan, menikmati sarapan ringan, ditemani Risa yang datang untuk memberikan dukungan moral. Di tangannya, Safira memegang map berisi surat cerai yang sudah ditandatangani Faisal malam sebelumnya. Tepat di jam yang sama, seperti yang dijanjikan, sebuah mobil hitam resmi berhenti di depan gerbang. Keluar dari mobil itu, Pak Hadi bersama 2 petugas keamanan dari perusahaan properti. Mereka memasuki rumah dengan langkah tegas dan profesional. Mereka tidak datang untuk bernegosiasi, mereka datang untuk mengambil alih properti. Faisal yang baru saja terbangun dari tidur yang tidak nyenyak di sofa ruang tamu, segera bangkit dengan panik. Wajahnya yang pucat semakin memburuk saat melihat kehadiran Pak Hadi. Pak Hadi, apa yang Bapak lakukan di sini pagi-pagi begini? Tanya Faisal, mencoba mempertahankan nada direktur meskipun pakaiannya kusut. Pak Hadi tidak menjawab sapaan Faisal. Ia langsung menghampiri Safira, membungkuk hormat, dan menerima map yang diserahkan Safira. Terima kasih, Nyonya Safira. Sekarang semua sudah legal. Proses pengambil alihan properti akan dimulai. Kemudian, Pak Hadi berbalik ke arah Faisal, wajahnya datar tanpa emosi. Tuan Faisal, sesuai dengan perjanjian yang sudah Anda tanda tangani, rumah ini adalah aset pribadi Nyonya Safira di bawah naungan perusahaan. Masa pinjam pakai properti ini telah berakhir. Saya meminta Anda untuk segera mengemasi barang-barang pribadi Anda dan meninggalkan lokasi ini. Anda diberi waktu 1 jam. Faisal tersentak. 1 jam. Bapak gila. Saya tinggal di sini.
Ini rumah saya. Mohon periksa dokumen penyerahan aset properti, Tuan Faisal, ujar Pak Hadi sambil menyerahkan selembar kertas tebal. Rumah ini tidak pernah menjadi milik Anda. Anda hanya memiliki hak tinggal selama pernikahan. Dan berdasarkan surat yang Anda tanda tangani semalam, pernikahan itu telah berakhir. Jika Anda menolak, kami terpaksa harus meminta bantuan kepolisian setempat untuk mengosongkan properti, dan itu akan mencoreng nama baik Anda secara permanen. Ancaman itu berhasil membungkam Faisal. Ia tahu, jika polisi datang, kehancurannya akan menjadi berita utama di kalangan sosialita yang selama ini ia coba tiru. Ia menatap Safira, memohon belas kasihan, tetapi Safira hanya membalasnya dengan tatapan kosong. Saat kekacauan itu terjadi, bel rumah berdering keras. Itu adalah Bu Ratna. Bu Ratna masuk tanpa diundang. Wajahnya memerah karena amarah dan kelelahan. Semalam, ia tidak bisa tidur karena khawatir mobil mewah yang biasa ia gunakan untuk pamer kemana-mana akan ditarik. Ditambah lagi, pagi ini transfer dana bulanannya benar-benar gagal total. Faisal, apa-apaan ini? Kenapa Pak Hadi ada di sini? Safira, jelaskan pada ibu, kenapa kiriman uang dari Faisal gagal total? Bu Ratna menyerbu Safira, mengabaikan Pak Hadi yang berdiri tegap di sampingnya. Safira menatap mertuanya. Selama ini, Safira menahan diri dari konfrontasi langsung dengan Bu Ratna, tetapi kini, tidak ada alasan lagi untuk bersabar. Selamat pagi, Bu Ratna, sapa Safira dengan nada tenang yang menusuk. Silakan tanyakan kepada putra ibu tentang status keuangannya yang sebenarnya. Dan kiriman uang itu gagal karena uang itu milik saya, dan saya sudah menariknya semua. Bu Ratna terdiam, matanya beralih ke Faisal. Faisal, apa yang dia katakan? Faisal, jangan bilang kamu berbohong pada ibu selama ini. Faisal yang sudah hancur mental, hanya bisa menunduk. Maaf, Bu. Safira benar. Semua milik dia. Mobil, rumah, uang semua bukan milikku. Bu Ratna merasakan lututnya lemas. Simbol status yang ia banggakan selama bertahun-tahun, yang ia gunakan untuk meremehkan orang lain, termasuk Safira, hanyalah kebohongan. Kemarahan Bu Ratna berubah menjadi keputusasaan yang menjijikkan. Ia kemudian beralih kembali ke Safira. Safira, tolong nak, ibu mohon. Jangan usir kami. Ibu minta maaf, ibu janji tidak akan membandingkan kamu lagi dengan wanita lain. Ibu janji akan menerima kamu. Ibu butuh rumah ini, nak, ibu tidak punya tempat lain. Bu Ratna kini berlutut, tindakan yang sangat kontras dengan arogansinya selama ini. Safira tidak tergerak. Ia berdiri dan menatap Bu Ratna yang kini terisak-isak di lantai marmer mahalnya. Jika ibu benar-benar menerima saya, ibu tidak akan pernah menuntut saya untuk membiayai gaya hidup mewah yang tidak mampu dibayar oleh putra ibu. Dan ibu tidak akan pernah membiarkan putra ibu berselingkuh dengan uang saya. Ini bukan tentang memaafkan, Bu Ratna. Ini tentang konsekuensi. Rumah ini milik saya. Dan kalian berdua harus pergi sekarang. Pak Hadi kemudian memberi isyarat kepada petugas keamanan. Tolong awasi mereka saat mengemasi barang pribadi. Pastikan tidak ada aset properti yang ikut terbawa. Faisal, yang sudah menerima kekalahannya, mulai mengemasi beberapa pakaian di tas ransel kecil. Bu Ratna masih mencoba memohon dan meronta, tetapi semua sia-sia. Dalam 1 jam, di bawah tatapan dingin Safira dan pengawasan ketat Pak Hadi, Faisal dan Bu Ratna diusir dari rumah mewah yang selama ini menjadi lambang kekuasaan palsu mereka. Di luar gerbang, Faisal hanya bisa berdiri kaku di pinggir jalan. Mobil mewahnya sudah ditarik. Ia dan ibunya kini harus menunggu taksi, 2 sosok yang tampak menyedihkan di depan rumah yang dulunya mereka klaim sebagai milik mereka. Bu Ratna terus menyalahkan Faisal. Suaranya parau karena menangis dan marah. Ini semua karena kamu. Kenapa kamu harus selingkuh? Kenapa kamu tidak jujur dengan ibu? Aku tidak tahu, Bu. Aku pikir dia bodoh. Aku pikir dia tidak akan tahu. Balas Faisal frustrasi. Mereka akhirnya naik taksi menuju apartemen kecil Faisal. Safira, dari jendela atas, melihat taksi itu melaju pergi. Pengusiran itu terasa sebagai penutup tirai untuk babak panjang penghinaan dan kepalsuan. Risa memeluk Safira. Kau berhasil, Safira. Kau sudah merdeka. Belum, Ris, jawab Safira, matanya masih menatap ke kejauhan. Pembersihan total baru saja selesai di sini. Sekarang, aku harus mengurus sampah yang lain. Laura? Safira tahu, Laura yang ambisius pasti tidak akan tinggal diam setelah dicampakkan dan ditinggalkan dengan utang. Setelah sukses menyingkirkan Faisal dan Bu Ratna dari kehidupannya,
Safira menghabiskan sisa hari itu dengan fokus pada pembersihan sisa-sisa jejak finansial Faisal. Dengan bantuan Pak Hadi, Safira memastikan tidak ada satupun aset, baik besar maupun kecil, yang pernah dikuasai Faisal yang lolos dari audit. Semua kartu kredit dibatalkan, semua langganan premium dihentikan, dan bahkan akses ke klub golf mewah atas nama perusahaan pun dicabut. Namun, drama terbesar justru terjadi di tempat lain. Laura kini berada dalam situasi yang sangat tidak menyenangkan. Setelah putus sambungan dengan Faisal yang kini bangkrut, Laura mencoba menghubungi manajer butik tempat ia membeli tas mewah yang ia pamerkan di depan Safira. Ia meminta penundaan pembayaran, beralasan kartu kreditnya tiba-tiba bermasalah. Sayangnya, manajer butik itu menolak. Utang atas tas mewah yang angkuh itu kini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Laura. Ia menyadari bahwa Faisal tidak pernah benar-benar membayarnya. Faisal hanya menggunakan kartu kredit perusahaan Safira yang kini telah diblokir. Laura tidak hanya kehilangan kekasih kaya, tetapi juga dihadapkan pada ancaman tuntutan hukum dari butik mewah tersebut jika ia gagal membayar. Dalam keputusasaannya, Laura mencoba menghubungi Faisal berkali-kali, tetapi Faisal tidak pernah mengangkat teleponnya. Faisal, yang saat ini harus tinggal di apartemen sempit bersama Bu Ratna yang terus meratap, terlalu sibuk bergelut dengan realita baru kemiskinannya. Faisal merasa dirinya terlalu hancur untuk menghadapi tuntutan Laura. Merasa terjebak dan marah, Laura memutuskan untuk mengambil tindakan ekstrim. Ia yakin bahwa Faisal telah bersekongkol dengan Safira untuk menjebaknya. Laura mendatangi apartemen Faisal. Ketika ia tiba, ia disambut oleh Bu Ratna yang kebingungan dan sedih. "Siapa kamu?" sergah Bu Ratna, matanya bengkak karena menangis sepanjang malam. Bu Ratna, yang selalu membayangkan dirinya berada di lingkungan sosialita yang elit, jijik melihat wanita yang kini berdiri di depan pintu apartemen kecil putranya. "Saya Laura." "Di mana Faisal?" tuntut Laura, menatap sinis ke sekeliling apartemen yang jelas jauh dari kata mewah. "Dia di dalam," jawab Bu Ratna dingin. "Kamu siapa?" "Kekasihnya." "Datang kemari untuk apa?" "Dia sedang depresi." "Saya datang untuk menuntut pertanggungjawaban." Laura menerobos masuk, menemukan Faisal terbaring lemas di sofa. "Faisal, berdiri. Kamu harus bayar utangku." "Utang apa? Aku tidak punya uang lagi, Laura." Faisal berteriak, bangkit dari sofa. "Tanyalah pada istrimu yang gila itu. Dia yang mengambil semuanya." Laura mendekat, tatapannya penuh kebencian. "Aku tidak peduli dengan istrimu. Kamu yang berjanji akan membelikan tas itu. Kamu yang membuatku mempermalukan diriku di depan Safira. Sekarang, aku dituntut butik karena utang yang harusnya kamu bayar. Aku tahu kamu punya uang tersembunyi. Kamu harus membayarku sekarang juga." Faisal tertawa sinis. "Uang tersembunyi? Laura, aku bahkan tidak punya uang untuk membeli kopi. Aku diusir dari rumahku sendiri. Ibuku dan aku sekarang hidup di neraka karena Safira. Dan kamu masih menuntut tas murahan itu?" Pertengkaran mereka memuncak. Bu Ratna menyaksikan semua itu dengan ngeri. Ia menyadari bahwa Laura bukan wanita berkelas yang ia bayangkan, melainkan hanya wanita mata duitan yang haus kemewahan. Bu Ratna semakin menyesal karena selama ini ia lebih membela wanita seperti Laura daripada Safira. Di saat yang sama, Safira sedang bertemu dengan Pak Hadi dan tim hukumnya di kantor pusat perusahaan. Safira tidak hanya menceraikan Faisal, ia juga memastikan bahwa Laura tidak akan lolos begitu saja. "Pak Hadi, saya ingin Anda segera mengajukan gugatan balik atas nama perusahaan," instruksi Safira. "Gugat Laura atas tuduhan pencemaran nama baik, penyalahgunaan fasilitas perusahaan, dan penipuan. Laura memamerkan tas mewah yang dibeli dengan dana perusahaan saya, dan dengan bangga mengklaim itu adalah hadiah dari kekasihnya yang kaya. Ini adalah kerugian reputasi yang signifikan." Pak Hadi mengangkat alis, terkesan dengan ketajaman pikiran Safira. "Tuntutan pencemaran nama baik bisa kita dasarkan pada kalimatnya yang merendahkan Anda di depan umum, Nyonya Safira. Kami juga bisa memasukkan kasus penipuan, karena dia tahu asal-usul uang itu, tetapi tetap menggunakannya untuk menipu orang lain." "Benar. Saya ingin Laura merasakan penderitaan finansial yang sama. Biarkan dia menghadapi tuntutan dari butik dan tuntutan dari perusahaan saya secara bersamaan," ujar Safira dingin. "Dan pastikan tuntutan ini menarik perhatian publik. Saya ingin semua orang tahu bahwa saya tidak hanya menceraikan suami yang numpang hidup, tetapi juga membersihkan parasit-parasit di sekitarnya." Tim hukum Pak Hadi segera bergerak cepat. Dalam beberapa jam, surat panggilan resmi dan gugatan perdata atas nama perusahaan Safira dikirimkan ke alamat Laura. Ketika Laura menerima surat-surat resmi itu di tengah pertengkarannya yang sengit dengan Faisal, ia terperanjat.
Ia tidak hanya dituntut butik, tetapi kini juga dituntut oleh perusahaan Safira dengan tuntutan yang jauh lebih besar dan serius. Ia menyadari bahwa Safira tidak hanya diam. Safira sedang melancarkan serangan balasan yang terstruktur dan mematikan. Lihat ini, Faisal, istrimu gila. Dia menuntutku, teriak Laura, melemparkan surat-surat itu ke wajah Faisal. Faisal membacanya, dan rasa takutnya semakin besar. Safira benar-benar ingin menghancurkan kita semua. Dia tidak akan berhenti sampai kita hancur lebur. Faisal kembali ke titik nol, panik. Ia tahu satu-satunya cara untuk menghentikan Safira adalah dengan mencoba bernegosiasi lagi. Namun, ia tidak tahu bagaimana. Ia kini sendirian, tanpa uang, tanpa reputasi, dan dikelilingi oleh ibunya yang mencela dan gundiknya yang menuntut. Safira di kantornya, menerima laporan dari Pak Hadi bahwa surat tuntutan sudah sampai di tangan Laura. Ia tersenyum, bukan senyum kepuasan yang kejam, melainkan senyum keadilan. Safira telah memulai pembersihan total. Sebuah pembersihan dari kepalsuan, pengkhianatan, dan kesombongan yang mengelilinginya. Ia telah mengembalikan martabatnya, satu persatu, dengan kecerdasan dan kekuatan finansial yang tidak pernah mereka bayangkan. Setelah mengajukan gugatan balik terhadap Laura, Safira dan Pak Hadi memasuki fase berikutnya dari rencana pembersihan total, mengamankan reputasi dan menguasai narasi publik. Safira menyadari bahwa perpisahan dengan Faisal, terutama setelah pengusiran dramatis dari rumah mewah mereka, pasti akan menjadi gosip panas di kalangan sosialita dan dunia bisnis. Daripada membiarkan Faisal dan Bu Ratna menyebarkan kebohongan, Safira memutuskan untuk memotong jalur gosip itu dengan fakta yang menghancurkan. Pagi itu, Safira mengadakan konferensi pers mendadak yang sangat tertutup. Konferensi ini hanya mengundang beberapa jurnalis bisnis terkemuka dan reporter ekonomi yang selama ini memiliki hubungan baik dengan perusahaan Pak Hadi, perusahaan yang selama ini menjadi perisai rahasia bagi kekayaan Safira. Safira sendiri tidak tampil. Justru Pak Hadi yang mengambil panggung utama. Dengan gaya bicaranya yang tenang namun berwibawa, Pak Hadi memulai konferensi pers. Ia tidak hanya mengumumkan pemisahan dan perceraian antara kliennya, Safira, dengan Faisal, tetapi juga membuat pengungkapan yang menggemparkan. Hari ini, saya, Pak Hadi, sebagai pengacara dan CEO sementara dari PT Vastara Multi Asset, sebuah perusahaan holding di balik beberapa properti strategis dan anak perusahaan di bidang teknologi dan investasi, mengumumkan bahwa Nyonya Safira secara resmi mengambil alih jabatan sebagai pemilik dan direktur utama perusahaan ini secara penuh, ujar Pak Hadi, sorot matanya tajam. Ruangan itu mendadak gaduh. Vastara Multi Asset adalah nama besar di balik layar yang selama ini hanya dikenal di kalangan investor kelas kakap. Pak Hadi melanjutkan, selama ini, Nyonya Safira memilih untuk menjalankan bisnisnya secara senyap demi menjaga privasi. Namun, sehubungan dengan proses hukum yang sedang berlangsung dan untuk menghindari penyebaran informasi yang keliru, Nyonya Safira merasa perlu mengklarifikasi bahwa seluruh aset, termasuk rumah yang ditinggali, fasilitas mobil, dan seluruh dana operasional yang selama ini digunakan oleh Tuan Faisal, sepenuhnya berasal dari aset Nyonya Safira, yang diurus melalui perusahaan kami. Tuan Faisal hanya memiliki peran sebagai karyawan dengan gaji reguler, bukan sebagai pemilik. Kemudian, Pak Hadi mengeluarkan dokumen-dokumen yang menunjukkan flowchart kepemilikan aset dan perjanjian pranikah yang ditandatangani Faisal. Perjanjian pranikah telah memisahkan seluruh aset Nyonya Safira dari kepemilikan Tuan Faisal. Ini membuktikan bahwa klaim Tuan Faisal selama ini, bahwa dialah pemilik kekayaan itu, adalah kebohongan belaka. Pengungkapan itu seperti bom atom yang dijatuhkan di dunia bisnis dan sosialita. Berita itu segera menyebar dengan cepat. Safira yang selama ini dianggap hanya sebagai istri rumah tangga yang kaya dari warisan, ternyata adalah konglomerat sejati yang memegang kendali atas aset bernilai miliaran. Faisal, yang selama ini berlagak sebagai direktur sukses, kini terungkap hanya sebagai karyawan pinjaman yang numpang hidup dan status. Di apartemen kecilnya, Faisal dan Bu Ratna sedang menonton berita di televisi usang. Wajah Faisal seketika memucat seperti mayat saat melihat Pak Hadi di layar kaca. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin sejahat ini, teriak Faisal sambil melempar remote. Dia mempermalukan aku di depan seluruh kota. Bu Ratna ambruk di sofa. Ya Tuhan, Faisal, jadi selama ini, Ibu menghina dia dengan uangnya sendiri? Ibu membanggakanmu yang ternyata hanyalah karyawan pinjaman? Bagaimana Ibu akan bertemu dengan teman-teman Ibu sekarang? Bu Ratna menangis histeris, bukan karena kehilangan rumah, tetapi karena hilangnya kehormatan palsu. Sementara itu, Laura juga menyaksikan berita yang sama. Ia berada di kafe murah, mencoba menenangkan diri setelah menerima surat tuntutan. Saat mendengar pengungkapan Pak Hadi, ia merasa mual.
Ia baru menyadari betapa bodohnya ia. Ia bukan hanya selingkuh dengan pria yang salah, tetapi ia telah menghina konglomerat sejati di depan umum dengan memamerkan tas mewah yang kini menjadi utangnya. Laura segera mendapat kabar buruk tambahan. Tuntutan hukum dari butik mewah sudah diserahkan ke pengadilan, dan yang lebih buruk, tuntutan dari Vastara Multi Asset atas pencemaran nama baik telah menjadi sorotan media. Laura, yang selama ini membangun citra sebagai influencer gaya hidup mewah, kini dicap sebagai gundik penipu yang berutang oleh kolom gosip dan netizen. Di kantor lamanya, tempat Faisal masih bekerja secara resmi sebagai direktur berkat Pak Hadi yang menahan pemecatan agar proses perceraian berjalan lancar, semua orang membicarakannya. Tiba-tiba, ia tidak lagi dihormati. Tatapan rekan-rekannya penuh cibiran dan iba. Faisal menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga seluruh pondasi eksistensinya. Ia adalah lelucon di kantornya sendiri. Safira kini muncul di media sosial dengan unggahan pertamanya setelah pengungkapan itu. Foto dirinya yang elegan di balik meja CEO, dengan caption yang ringkas namun menghantam, keadilan tidak hanya datang di ruang sidang, tetapi juga melalui kebenaran yang diungkapkan tepat pada waktunya. Dukungan publik terhadap Safira melonjak. Ia dipuji sebagai wanita cerdas yang tidak hanya sabar, tetapi juga lihai dalam berbisnis dan menjaga martabat. Sementara itu, Faisal dan Laura tenggelam dalam gelombang karma sosial. Mereka kini harus menghadapi dua front, kehancuran reputasi di mata publik dan ancaman keruntuhan finansial di meja pengadilan. Safira telah memenangkan perang opini, sebuah kemenangan yang jauh lebih manis daripada sekadar harta benda. Gelombang berita dari konferensi pers Pak Hadi menyebar seperti api, menghasilkan karma sosial instan bagi Faisal dan Laura. Tidak hanya di kalangan elit bisnis, tetapi juga di media massa dan platform media sosial, nama Safira dielu-elukan sebagai simbol kebangkitan wanita cerdas. Sementara Faisal dicap sebagai parasit berdasi yang memalukan. Meme dan thread tentang pria yang numpang kekayaan istrinya viral, dengan wajah Faisal dan Laura menjadi bahan cemoohan. Di apartemen kecilnya, Faisal tidak bisa lagi keluar. Ia mengambil cuti panjang dari kantor, karena setiap kali ia muncul, ia disambut oleh tatapan sinis dan bisik-bisik yang tak tertahankan. Bu Ratna, ibunya, juga menolak meninggalkan apartemen. Bu Ratna, yang selalu membanggakan putranya dan status sosialnya, kini harus menghadapi kenyataan bahwa ia adalah objek gosip yang paling memalukan di antara teman-teman sosialitanya. Faisal, ibu tidak bisa hidup seperti ini, ratap Bu Ratna, menampar lengan putranya. Teman-teman ibu semuanya menertawakan. Mereka bilang kita pengemis yang diusir dari rumah sendiri. Kenapa kamu harus berbohong soal uangmu? Kenapa kamu harus selingkuh dengan wanita seperti Laura? Faisal, yang dulunya arogan dan penuh percaya diri, kini menjadi sosok yang rapuh. Ia berteriak frustrasi. Kenapa ibu tidak pernah mendukungku, Bu? Ibu yang selalu menuntut agar aku memiliki lebih banyak uang, mobil, dan rumah yang lebih mewah. Ibu yang selalu membandingkan Safira dengan wanita lain. Aku melakukan semua ini karena aku ingin membuat ibu bangga. Konflik antara ibu dan anak itu kini mencapai puncaknya. Semua kebohongan yang disembunyikan di bawah lapisan kemewahan palsu kini meledak menjadi penyesalan, saling menyalahkan, dan keputusasaan yang nyata. Bu Ratna menyalahkan Faisal karena tidak bisa mempertahankan hartanya, dan Faisal menyalahkan ibunya karena menanamkan ambisi palsu yang membutakannya. Sementara itu, Laura menghadapi masalah yang jauh lebih serius. Ia tidak hanya kehilangan exposure dari media sosial, tetapi akun-akunnya mulai diserbu oleh netizen yang mencemoohnya sebagai gundik pengutang tas mewah. Ia kehilangan semua kontrak endorsement karena reputasinya hancur. Lebih parah lagi, ia harus menghadapi dua tuntutan hukum sekaligus. Satu dari butik mewah, dan yang lebih menakutkan, gugatan pencemaran nama baik dan penyalahgunaan aset dari PT Vastara Multi Asset milik Safira. Pak Hadi, atas perintah Safira, sengaja memperlambat proses perceraian di pengadilan, tetapi mempercepat tuntutan terhadap Laura. Ini adalah strategi cerdas Safira. Ia ingin Faisal menyaksikan kehancuran Laura, wanita yang ia pilih, sebelum putusan cerainya keluar. Laura, dalam keputusasaan, akhirnya nekat mendatangi kantor hukum Pak Hadi, sendirian. Ia memohon untuk bertemu Safira. Saya ingin bertemu Nyonya Safira. Saya ingin minta maaf. Laura memohon kepada resepsionis dengan air mata buaya, tetapi ia langsung dihadang oleh staf Pak Hadi. Pak Hadi akhirnya keluar dan menemuinya di lobi. Nyonya Safira menolak bertemu Anda, Nona Laura. Ia tidak punya urusan lagi dengan Anda secara pribadi. Tolong, Pak Hadi, katakan padanya saya akan membatalkan semua pernyataan saya. Saya akan mengembalikan tas itu, saya akan menjualnya. Saya mohon, cabut tuntutan perusahaan itu.
Saya akan kehilangan segalanya. Laura meratap. Pak Hadi menyerahkan selembar kertas kepada Laura. Nona Laura, Nyonya Safira tidak tertarik dengan tas Anda. Beliau hanya tertarik pada keadilan. Ini adalah surat peringatan hukum kedua. Nyonya Safira telah memerintahkan agar Anda mengganti rugi kerugian reputasi perusahaan dan juga Nyonya Safira secara pribadi, sejumlah uang yang sangat besar. Jika Anda tidak membayar atau tidak menemukan solusi dalam 48 jam, kami akan mengajukan permohonan penyitaan aset yang Anda miliki, termasuk apartemen dan mobil Anda, untuk menutupi kerugian. Ancaman penyitaan aset membuat Laura gemetar. Ia menyadari bahwa ia berhadapan dengan kekuatan finansial dan hukum yang tak tertandingi. Safira tidak bermain-main. Dia ingin Laura merasakan kehancuran total, sama seperti Safira merasakan penghinaan di depan umum. Faisal, setelah mendengar kabar tentang Laura dari seorang teman lamanya, merasa terpukul. Ia sadar bahwa bukan hanya dirinya yang hancur, tetapi juga Laura, wanita yang ia anggap sebagai pelarian, juga akan segera kehilangan segalanya. Penyesalan Faisal kini semakin mendalam. Bukan karena ia menyesal telah menyakiti Safira, melainkan karena ia menyesal telah memilih pihak yang salah. Sementara itu, Safira tetap tenang. Ia fokus pada pekerjaannya sebagai CEO baru Vastara Multi Asset, menghadiri pertemuan penting, dan menandatangani kesepakatan-kesepakatan besar. Ia membuktikan kepada publik bahwa ia tidak terganggu oleh drama rumah tangga murahan. Reputasinya sebagai wanita bisnis yang kuat dan cerdas semakin mengukuh. Safira tidak perlu membalas dendam secara langsung. Ia hanya perlu menggunakan sistem dan kebenaran untuk membersihkan hidupnya dari racun yang selama ini menggerogoti. Hari sidang perceraian terakhir antara Safira dan Faisal tiba. Ruang pengadilan dipenuhi oleh media dan publik yang haus akan drama. Sebagian besar tertarik setelah pengungkapan mengejutkan tentang kekayaan Safira. Safira memasuki ruang sidang dengan kepala tegak, didampingi oleh Pak Hadi dan Risa. Penampilannya tenang dan berwibawa, mencerminkan sosok CEO sukses, bukan korban perselingkuhan. Di sudut lain ruangan, duduklah Faisal, seorang diri. Wajahnya kurus, matanya cekung, dan pakaian yang ia kenakan, meskipun jas lamanya, kini terlihat lusuh dan tidak terawat. Ia tidak lagi memancarkan aura direktur sukses, melainkan hanya seorang pria yang kehilangan segalanya. Yang mengejutkan, Bu Ratna juga hadir. Namun, ia tidak duduk di samping putranya. Ia duduk di barisan belakang, menunduk, berusaha menyembunyikan wajahnya dari sorotan kamera. Bu Ratna telah mencapai titik terendah sosialnya. Ia tidak bisa lagi berlagak sombong. Ia datang bukan untuk mendukung Faisal, tetapi untuk melihat secara langsung apa yang tersisa dari kemewahan palsu yang ia nikmati. Sidang dimulai. Pak Hadi maju, menyajikan bukti perceraian, perjanjian pranikah, dan yang paling memberatkan, bukti-bukti transfer dana dan kepemilikan aset yang menegaskan bahwa seluruh gaya hidup mewah Faisal dibiayai oleh Safira. Pak Hadi juga menyajikan bukti pengusiran Faisal dari rumah yang sah milik kliennya, yang telah ditandatangani oleh Faisal sendiri. Hakim bertanya kepada Faisal, apakah ia ingin mengajukan keberatan atau permintaan harta Gonogini, namun Faisal hanya menggelengkan kepala. Yang mulia Hakim, ucap Faisal, suaranya parau dan bergetar, saya tidak memiliki keberatan apapun. Saya mengakui semua kesalahan saya. Saya mengakui bahwa saya telah berbohong, berselingkuh, dan memanfaatkan istri saya. Saya hanya meminta maaf. Saya menyadari bahwa saya tidak hanya kehilangan istri, tetapi juga kehormatan. Saya tidak pantas mendapatkan apapun dari Safira. Ini adalah pengakuan kekalahan total. Faisal yang sombong telah benar-benar hancur. Ia menatap Safira, matanya penuh penyesalan. Hakim kemudian menoleh kepada Safira. Nyonya Safira, apakah Anda ingin mengajukan tuntutan kerugian tambahan atau tuntutan pidana atas perselingkuhan dan penipuan yang dilakukan suami Anda? Safira berdiri. Ia berbicara dengan suara yang jelas dan tegas, tetapi tanpa emosi yang meluap-luap. Yang mulia, saya tidak membutuhkan uangnya. Saya sudah memiliki segalanya. Tujuan saya mengajukan gugatan ini adalah untuk menegakkan kebenaran dan membersihkan nama baik saya. Saya ingin membuktikan bahwa wanita tidak boleh diremehkan atau dimanfaatkan, tidak peduli seberapa kaya atau berkuasa suaminya terlihat. Saya meminta agar perceraian ini segera diputuskan, dan Faisal tidak mendapatkan sepeser pun dari aset saya. Safira kemudian menoleh ke arah Faisal. Saya memaafkan Anda, Faisal. Tetapi saya tidak bisa membiarkan Anda lari dari konsekuensi tindakan Anda. Semoga Anda menemukan pelajaran berharga dari kehancuran ini. Keputusan pengadilan pun dibacakan. Safira dan Faisal resmi bercerai. Semua aset tetap menjadi milik Safira sesuai perjanjian pranikah. Faisal keluar dari ruang sidang tanpa status, tanpa harta,
dan tanpa kehormatan. Saat Faisal berjalan keluar, Bu Ratna menghampirinya. Namun, Bu Ratna tidak memeluk putranya. Ia justru menatapnya dengan tatapan kosong, penuh kekecewaan. "Kau benar-benar menghancurkan hidup kita, Faisal," bisik Bu Ratna, suaranya penuh kepahitan. "Aku tidak menyalahkan Safira. Aku menyalahkanmu. Karena kebodohan dan keserakahanmu, kita kehilangan segalanya. Aku harus kembali ke kampung halaman, tidak punya apa-apa. Kau harus bertanggung jawab atas kehancuran ini." Bu Ratna berbalik, meninggalkan Faisal berdiri sendirian di tengah kerumunan wartawan yang kini berteriak-teriak meminta komentarnya. Di sisi lain, Laura juga menghadapi sidangnya. Tuntutan gabungan dari butik mewah dan PT Vastara Multi Aset milik Safira telah menghancurkannya. Di pengadilan perdata, terbukti bahwa Laura menggunakan uang yang ia tahu berasal dari hubungan terlarang dan ia telah melakukan pencemaran nama baik. Hakim memutuskan agar Laura membayar ganti rugi yang sangat besar kepada perusahaan Safira. Karena Laura tidak mampu membayar ganti rugi, pengadilan menyita hampir semua asetnya, termasuk apartemen dan mobil mewah yang selama ini ia gunakan untuk pamer. Tas mewah yang dulu ia pamerkan di depan Safira, akhirnya disita dan dilelang untuk menutupi sebagian utangnya. Laura kehilangan segalanya dan dicap sebagai penipu di mata publik. Safira, setelah sidang, bertemu dengan Risa dan Pak Hadi. "Sudah selesai," kata Safira, menghela napas lega. "Faisal sudah bebas dari hidupku, dan parasit-parasit itu sudah dibersihkan." Pak Hadi tersenyum. "Selamat, Nyonya Safira. Anda adalah wanita paling kuat dan cerdas yang pernah saya layani." Safira menatap langit. Ia tidak merasa bahagia yang meledak-ledak, hanya rasa damai yang mendalam. Ia telah mendapatkan kembali martabatnya, membersihkan hidupnya, dan membuktikan dirinya bukan hanya sebagai seorang istri yang sabar, tetapi sebagai penguasa sejati atas takdirnya sendiri. Setelah putusan cerai resmi diketuk palu, Safira tidak membuang waktu. Ia sepenuhnya mendedikasikan dirinya pada PT Vastara Multi Aset, yang kini menjadi perusahaan terbuka dan semakin besar di bawah kepemimpinan yang tegas dan cerdas. Safira tidak lagi takut pada pandangan publik. Ia melangkah keluar dari bayangan, mengambil tempat yang seharusnya ia duduki, di puncak dunia bisnis. Ia menjadi panutan, sering diwawancarai majalah bisnis, menceritakan kisah suksesnya, tanpa pernah menyebut nama Faisal atau Laura secara langsung, hanya menyebut tentang pentingnya integritas dan berani mengambil langkah saat hak diinjak-injak. Dunia Safira kini dipenuhi dengan proyek-proyek ambisius, kesepakatan bernilai jutaan, dan dikelilingi oleh orang-orang yang tulus menghargai kecerdasan dan karakternya, termasuk Risa dan Pak Hadi. Kehidupan mewahnya kini benar-benar milik sendiri, tanpa ada lagi kepalsuan atau tuntutan dari pihak yang memanfaatkan. Safira menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati, sebuah mahkota yang jauh lebih berharga daripada status pernikahan. Di tempat lain, kehidupan Faisal dan Bu Ratna jauh dari kemewahan. Setelah diusir, Faisal sempat mencoba mencari pekerjaan, tetapi reputasinya yang tercoreng sebagai parasit berdasi, yang curang dan pembohong menutup semua pintu perusahaan besar. Ia terpaksa menerima pekerjaan serabutan dengan gaji yang sangat kecil. Bu Ratna, yang dipaksa meninggalkan kehidupan sosialitanya, akhirnya kembali ke kampung halaman dengan kondisi kesehatan yang memburuk, baik fisik maupun mental. Mereka hidup dalam kesulitan, tidak lagi memiliki daya untuk sombong. Suatu sore, Faisal tanpa sengaja melihat wajah Safira di televisi, yang sedang diwawancarai oleh media ternama sebagai wanita bisnis paling berpengaruh tahun ini. Faisal menatap layar kaca dengan pandangan kosong, menyadari betapa bodohnya ia dulu meremehkan berlian di tangannya demi sepotong kaca kusam. Ia tidak hanya kehilangan istri yang cantik dan setia, tetapi ia kehilangan sumber kekuasaan yang sah dan tak terbatas. Laura bernasib tak kalah buruk. Setelah seluruh asetnya disita untuk menutupi utang dan ganti rugi, ia bangkrut total. Ia kehilangan platform media sosialnya dan dicap sebagai penipu. Tidak ada lagi pria kaya yang mendekatinya. Ia harus bekerja keras untuk membangun kembali hidupnya dari awal, tetapi ia harus melakukannya di bawah bayang-bayang utang dan stigma sosial. Tas mewah yang ia pamerkan dengan angku dulu, kini menjadi simbol karma yang menghantuinya. Kisah ini berakhir dengan gambaran Safira yang tersenyum di puncak pencapaiannya. Ia tidak hanya sukses memenangkan pertarungan hukum, tetapi juga memenangkan dirinya sendiri. Ia membuktikan bahwa seorang wanita yang sabar dan cerdas memiliki kekuatan sejati yang tidak dapat dibeli dengan uang, dan tidak dapat dicuri oleh pengkhianatan. Ia telah berhasil membersihkan hidupnya, menyingkirkan para parasit, dan akhirnya, benar-benar menjadi ratu di kerajaannya sendiri. Jangan pernah meremehkan kesabaran dan kecerdasan seorang wanita yang diinjak-injak. Pengkhianatan dan kebohongan hanyalah kepalsuan yang cepat atau lambat akan hancur oleh kebenaran.
Dalam hidup, integritas dan kehormatan sejati adalah aset paling mahal yang harus kita jaga.